Halo semuanya, semoga kalian baik-baik ya, dan semoga kalian semangat terus kuliahnya. Lebih baik sekarang nyantai sambil dengerin video kelompok kita loh. Sebelum kita lanjut ke videonya, kenalin anggota dari kelompok 7 yang beranggotakan. Halo semuanya, aku Aldi Formulia dengan NPM 105222084. Nama saya Tayanisa Kalista dengan NPM 105222247. Halo, nama saya Dela Livia dengan NPM 105222373. Halo, perkenalkan nama saya Farida Muhammad Rodi dengan NPM 105225220. Saya Fatima Sania dengan NPM 105222541. Nah, pada pembahasan topik kali ini, kelompok kita akan membahas mengenai topik yang pertama ada pandangan Hans Kohut, yang kedua ada penelitian terkait, yang ketiga ada relasi objek dan gangguan makan, dan terakhir ada teori kedekatan dan hubungan orang dewasa. Pandangan Hans Kohut. Hans Kohut lahir di Wina dari orang tua Yahudi. Ia adalah dosen profesional pada Department of Psychiatry di Universitas Chicago. Ia juga merupakan anggota Chicago Institute for Psychoanalysis dan dosen tamu kuliah psikoanalisis di Universitas of Cincinnati. Sebagai seorang neurologis dan psikoanalisis, Kohut banyak menyinggung para psikoanalisis dengan terbitnya sebuah buku. Kalian ada yang tahu gak sih The Analysis of the Self itu apa? Jadi, The Analysis of the Self pada tahun 1971, dalam buku tersebut konsep mengenai ego diganti dengan konsep mengenai diri sendiri. Aspek psikologi diri sendiri yang ditemukan dalam buku The Restoration Self pada tahun 1977 dan The Kohut Seminars pada tahun 1987 yang diedit oleh Miriam Elson dan diterbitkan setelah kematian Kohut. Selanjutnya, Kohut menekankan proses di mana diri atau self berkembang dari suatu gambaran yang tak terdefinisikan dan samar-samar hingga menjadi identitas individu yang jelas dan tepat. Ia juga memfokuskan awal hubungan ibu dan anak sebagai pemahaman kunci untuk pengembangan manusia di kemudian hari. Kohut percaya bahwa inti dari kepribadian manusia adalah hubungan antar manusia, bukan insting bawaan. Menurut Kohut pun bayi memerlukan pengasuhan orang dewasa tidak hanya untuk memuaskan kebutuhan secara fisik, tetapi juga untuk mencukupi kebutuhan psikologisnya. Dalam mengembang kebutuhan fisik dan psikologis, orang dewasa atau objek diri atau self-object memperlakukan bayi seolah-olah mereka mempunyai pengertian mengenai dirinya sendiri. Sebagai contoh, orang tua akan bertindak hangat, dingin, atau acuh tak acuh tergantung pada sebagian perilaku bayi mereka. Melalui proses interaksi yang menimbulkan rasa empati, bayi menerima respon objek terhadap diri sebagai rasa bangga, bersalah, malu, atau iri hati, semua sikap yang pada akhirnya membentuk struktur bangunan diri sendiri. Selanjutnya, Kohut menggambarkan diri sebagai pusat dari alam semesta psikologis setiap individunya. Diri memberi keutuhan dan konsistensi pada pengalaman seseorang yang relatif stabil dari waktu ke waktu dan sebagai pusat dari prakarsa dan penerima suatu impresi. Diri juga merupakan fokus seseorang anak pada hubungan antar pribadinya, yang membentuk bagaimana ia akan berhubungan dengan orang tua dan objek diri lainnya. Kohut juga percaya bahwa bayi mempunyai sifat narsistik alami. Mereka berpusat pada diri sendiri dan mencari kesejahteraan untuk mereka sendiri secara eksklusif, serta berharap dikagumi orang lain sebagai diri mereka sendiri dan atas apa yang mereka lakukan. Di sini ada dua diri terbentuk di seputar kebutuhan narsistik. Yang pertama ada kebutuhan untuk menampilkan kemegahan diri. Yang kedua ada kebutuhan untuk mencapai suatu gambaran ideal mengenai salah satu atau kedua orang tuanya. Keinginan untuk menampilkan kemegahan diri dibangun ketika bayi menghubungkan objek diri atau pencerminan yang merefleksikan pembenaran dari perilakunya. Bayi kemudian membentuk gambaran diri yang mendasar dari pesan-pesan seperti, jika orang lain melihat saya sempurna, maka saya memang sempurna. Sebagai gambaran orang tua yang ideal, berlawanan dengan gambaran diri yang megah, karena hal tersebut menyiratkan adanya orang lain yang sempurna juga. Meskipun demikian, gambaran tersebut juga memenuhi kebutuhan narsistik karena mereka mengadopsi sikap Anda sempurna, tetapi saya juga bagian dari Anda. Nah, jadi gambaran ini harus berubah menjadi suatu pandangan yang realistis terhadap dirinya sendiri. Gambaran orang tua yang ideal juga harus tumbuh menjadi gambaran yang realistis dari orang tuanya. Kedua gambaran diri sebenarnya tidak hilang sama sekali. Orang dewasa yang sehat tetap memiliki sikap-sikap yang positif terhadap dirinya sendiri dan tetap melihat kualitas baik pada orang tuanya mereka. Kohut juga menganggap bahwa psikoterapi bisa berjalan secara efektif terhadap pasien-pasien semacam itu. Selanjutnya ada penelitian terkait. Teori relasi objek dan kedekatan terus mendorong dilakukannya beberapa riset empiris. Contohnya, teori relasi objek digunakan untuk menjelaskan terbentuknya gangguan makan atau eating disorder. Penelitian ini berasumsi bahwa ketidakmampuan anak untuk mengurangi perasaan cemas dan frustasinya disebabkan pengasuhan orang tua yang tidak responsif dan tidak konsisten.
Kemudian, seperti yang terjadi pada gangguan makan, ketika seseorang merasa cemas, mereka cenderung mencari ketenangan dari sumber eksternal, yaitu makanan. Makanan merupakan objek yang dirasa mampu meringankan kecemasannya. Pada kasus ini, biasanya cenderung lebih banyak terjadi pada perempuan. Salah satu contohnya adalah penelitian dari Smolak dan Levine tahun 1993. Yang menemukan hubungan antara bulimia dengan pemisahan yang berlebihan atau over-separation atau detachment dari orang tua. Sedangkan anoreksia berhubungan dengan tingkat tingginya perasaan bersalah dan konflik seputar pemisahannya dengan orang tua. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang relasi objek dan gangguan makan. Nah, relasi objek itu apa sih? Relasi objek itu adalah salah satu konsep utama dalam psikoanalisis yang menunjukkan bagaimana individu membentuk dan mengalami hubungan dengan objek-objek sekitarnya. Jadi ceritanya, Huppert dan rekan-rekannya ini yang bernama Stepp, Graham, dan Johnson pada tahun 2004 ini, dia melakukan eksperimen penelitian 3 pengukuran relasi objek dan 3 pengukuran gangguan makan. Untuk yang relasi objek itu apa aja sih? Nah, yang pertama ini ada ketergantungan hubungan interpersonal. Nah, hubungan interpersonal itu adalah hubungan individu satu dengan individu lain. Nah, yang kedua ada pemisahan individuasi. Dan yang terakhir ada pengukuran umum pada relasi objek. Nah, biasanya ini mengukur pengasingan, kedekatan kurang kuat, egosentrisitas, dan ketidakcakapan sosial. Nah, selanjutnya ada gangguan makan. Nah, gangguan makan sendiri ini adalah kondisi mental yang ditandai oleh perilaku makan yang tidak sehat. Nah, biasanya ini seringkali melibatkan kekhawatiran yang berlebihan terhadap berat badan dan bentuk tubuh. Jadi kita khawatir nih kalau berat badan kita naik, berat badan kita turun, atau bentuk tubuh kita tuh berubah. Nah, apa aja sih yang diukur sama peneliti tadi? Yang pertama itu adalah kecenderungan anoreksia. Nah, anoreksia itu sendiri, mereka ini penderitanya mengalami penurunan berat badan yang sangat drastis, teman-teman. Lalu yang kedua ada kecenderungan bulimia, dan yang terakhir ada penginderaan kontrol seseorang dan keyakinan diri atau yang disebut self-efficacy pada pola makan kompulsif. Nah, kira-kira apa sih hasil penelitian yang tadi udah diteliti oleh Stephen Huppert ya sama rekan-rekannya? Dan nyata hasil penelitian yang dilakukan oleh Stephen Huppert dan rekan-rekannya ini menunjukkan bahwa gangguan makan lebih sering terjadi pada para wanita dibandingkan pria. Dan para pria juga gak begitu bergantung ya pada hubungan interpersonal. Nah, tapi ketika mereka melakukan penelitian itu di perguruan tinggi, ternyata itu menunjukkan hasil yang tumpang tindih gitu. Jadi penelitian ini menyatakan bahwa walaupun ada perbedaan yang signifikan mengenai perbedaan jenis kelamin, pengukuran ini tuh nggak bisa membedakan secara jelas mengenai ketergantungan hubungan interpersonal dan gangguan makan. Ini contoh ya, Huppert dan rekan-rekannya itu menemukan bahwa baik pria maupun wanita yang mempunyai ketergantungan yang tinggi dalam hubungan interpersonal ya, dan fokus pada dirinya sendiri atau egosentrisitasnya tinggi gitu. Nah, mereka itu cenderung mengalami kesulitan yang lebih besar untuk mengontrol kompulsivitas makannya. Nah, jadi dengan kata lain gini, orang yang sangat bergantung pada orang lain cenderung untuk menjadikan makanan sebagai objek eksternalnya untuk menenangkan diri sendiri. Jadi mereka kalau lagi stres untuk menenangin diri sendiri itu pasti larinya ke makanan, teman-teman. Oke, selanjutnya ada contoh kasus dari gangguan relasi objek dan gangguan makan. Nah, siapa sih yang menyangka bahwa Lady Diana atau Princess Diana ini merupakan contoh dari gangguan relasi objek dan gangguan makan. Dan parahnya nih, Lady Diana ini pernah mengidap bulimia. Jadi dulu Prince Charles atau suaminya Lady Diana ini pernah berselingkuh dengan wanita yang bernama Camilla Parker. Nah, karena suaminya selingkuh, jadinya Lady Diana ini merasakan kesepian yang sangat mendalam dan akhirnya stres ya. Mulai deh di situ Lady Diana melakukan binge eating. Nah, binge eating itu apa sih? Binge eating itu makan sehari-hari tapi dengan porsi yang lebih banyak gitu. Nah, tadi saya sebutkan Lady Diana ini mengidap bulimia. Nah, bulimia ini penderitanya dia makan dengan porsi yang banyak, binge eating gitu. Tapi dia ini nggak mau yang namanya gain weight ya. Dia nggak mau berat badannya itu nambah. Jadi dia itu akan melakukan hal apapun untuk mengeluarkan isi perutnya. Jadi abis dia makan, dia akan muntahkan semua makanan yang udah dia telan. Teori kedekatan dan hubungan orang dewasa. Teori ini berasal dari pengamatan John Bowlby tentang reaksi bayi manusia dan primata ketika dipisahkan dari pengasuh utamanya. Teori ini fokus awalnya pada hubungan orang tua dan anak, tetapi pada tahun 1980-an, peneliti sudah mulai meneliti secara sistematis hubungan pada orang dewasa, terutama pada hubungan yang romantis. Peneliti Hassan dan Schaffer pada tahun 1987 memperkirakan mereka yang memiliki keterikatan yang aman atau memiliki kedekatan rasa aman dengan pengasuhnya akan mengalami lebih banyak kepercayaan, kedekatan, dan emosi positif dalam hubungannya ketimbang mereka yang tidak memiliki kedekatan rasa aman dengan pengasuhnya.
Selanjutnya, peneliti Rolls dan kawan-kawan pada tahun 2007 memperkirakan individu yang menghindar mencari lebih sedikit informasi tentang pasangan romantis mereka karena mereka memelihara kebebasan emosional. Sedangkan individu yang pencemas mencari lebih banyak informasi pasangannya karena mereka merasa cemas akan status hubungan mereka dan ingin memperkuat ikatan emosional dengan mencari sebanyak mungkin informasi perasaan terdalam dari pasangan mereka. Penelitian tidak hanya menghubungkan gaya kedekatan seseorang dengan orang tua dan pasangannya, tetapi juga gaya kedekatan antara pemimpin dan anak buahnya. Hal ini disebabkan karena para pemimpin akan berperan sebagai pengasuh dan sumber keamanan. Teori ini dikemukakan oleh Davidovits dan kawan-kawan pada tahun 2007. Gaya keterikatan dan pencarian informasi dalam kepemimpinan perwira militer dan prajurit mereka. Kesejahteraan lebih rendah diunit dengan perwira yang menghindar. Dan untuk perwira yang pencemas, fungsi instrumental lebih rendah, tetapi fungsi sosial emosional lebih tinggi karena perwira cenderung mencari informasi mengenai perasaan prajurit mereka dan bagaimana mereka berinteraksi satu dengan yang lainnya. Oke, selanjutnya giliran aku, Aldi Fumulia, dan aku akan menjelaskan contoh kasus teori kedekatan dan hubungan orang dewasa. Di sini disebutkan bahwa ikatan yang aman akan menimbulkan sebuah keharmonisasian dalam sebuah hubungan. Contoh yang mudah dipahami itu seperti apa sih, teman-teman? Contoh dari teori hubungan orang dewasa dapat ditemukan dalam situasi di mana seseorang memiliki suatu kecocokan berdasarkan pertimbangan praktis nih, teman-teman, seperti kestabilan finansial, kecocokan gaya hidup, support dari orang terdekat, atau faktor-faktor lain yang bersifat rasional nih, teman-teman. Tidak berfokus pada aspek emosional. Sama halnya dengan hubungan ibu atau pengasuh kepada anak-anak, seberapa baik harmonisasi fasilitas yang diberikan terhadap hubungan kedekatan yang dapat memberikan dampak positif atau negatif nih terhadap anak tersebut gitu ya. Yang mana hal ini akan membawa sebuah perkembangan kepada anak itu. Dan di situ juga ada gambar pemimpin tentara dengan pasukannya ya, teman-teman. Kenapa sih? Nih, karena saya akan memberikan contoh leadership seseorang berbeda-beda dan bergantung kepada kepribadian masing-masing kan, teman-teman. Nah, apabila pemimpin tersebut memiliki kecemasan, pasti dia akan mencari sebuah informasi yang lebih, strategi jitu, dan hal lainnya untuk memberikan insight kepada pasukannya yang akan menumbuhkan sebuah ikatan percaya gitu ya. Karena antara prajurit dan komandannya ada komunikasi yang baik, gimana caranya biar kita bisa menang gitu ya. Dan apabila seorang pemimpin itu cukup percaya diri dan keras, ia akan lebih memberikan antusias agar lebih berani dan akan muncul sebuah ikatan antusiasme yang saling percaya antara prajurit. Tandanya akan ada ikatan yang muncul nih, teman-teman. Begitulah bagaimana sebuah ikatan lahir. Nah, aku akan memberikan contoh nyata, yaitu Putri Aryani. Siapa sih yang gak tahu Putri Aryani? Musisi tanah air yang luar biasa, kemarin baru aja dapat juara keempat di American Got Talent 2023. Keren banget. Nah, next. Nah, di sini aku juga bakal jelasin bahwa orang tua Putri Aryani itu full support untuk memberikan fasilitas kepada anaknya Putri Aryani, walaupun ia berkebutuhan khusus. Itu tidak menjadikan Putri Aryani seolah-olah tidak memiliki mimpi gitu ya, teman-teman. Terus apa hubungannya sama teori kedekatan ini gitu ya? And here's the explain. Seperti yang tadi sudah disinggung, meskipun aspek emosional tetap penting, keputusan mereka tuh lebih tercermin dalam pertimbangan pragmatis terhadap hubungan yang bisa dilihat gitu ya, yang bisa dirasakan, yang bisa didengar gitu, teman-teman. Itu artinya tindakan yang tercermin dan terlihat oleh Putri yaitu dukungan dari orang tuanya. Secara rasional akan membantu Putri untuk berkembang dari waktu ke waktu agar impiannya tercapai menjadi seorang musisi terkenal Indonesia. Dari sini kita bisa lihat bahwa sudah lahir sebuah ikatan antara pola asuh orang tua Putri yang ingin anaknya berhasil mencapai impiannya gitu, teman-teman. Which means ini adalah salah satu contoh kasus nyata dari teori ikatan dan hubungan orang dewasa. Segitu dari aku, Aldi Fumulia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman aku. Bye-bye. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa buat share video kita supaya informasinya sampai ke yang lain. Jadi sama-sama dapat manfaatnya deh. Sampai jumpa. See you semua. Bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya.